Tapi kalau kita tidak coba, ya kapan lagi? Makanya saya selalu bikin tagline itu, don't wait. Travel tourism business is back again. Mulai ada kelihatan titik terang yang bagus di ujung. Jadi kalau kita nunggu lagi, ya kapan lagi? Jadi kita bikin dengan kondisi 17 seller. 17 seller di mana ada yang beberapa di Indonesia. Dan lucunya dari 17 seller ini ada yang 5 yang pemain baru, yang new sellers. Lolos antigen sudah. Iya, disclaimer ya, kita tadi udah swab antigen sebelum masuk sini, jadi dan hasilnya alhamdulillah negatif ya Om. Ya. Oke, Sobat Venue, edisi kali ini saya akan ngobrol dengan Om Tejo Iskandar, founder TTC Travel Mart. Apa kabar, Om? Baik. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah, bagus. Langsung aja nih Om, Ya. tanya langsung direct. Kok berani Om buat acara TTC? Ini edisi perdana di tengah pandemi kan ya? Nah. Kenapa Om? Nah, terus terang kita terakhir 17 Februari 2020 kami bikin di sini di Hotel Red Top juga. Hotel Red Top kita sudah bikin TTC Travel Mart sebanyak 18 kali. Setelah itu kita vakum. Kita pengen coba Oktober juga belum dapat queue-nya. Maret kita mau bikin juga belum pede dengan kondisi sekarang kita mulai coba. Memang kita tidak memakai small ballroom yang seperti yang biasa kita lakukan. Sekarang kita punya 17 seller. Di mana biasanya waktu Februari 2020 tuh peserta kita 130 seller. Kita pengen bikin, ya semua balik lagi perhitungan bisnis juga ya. Tapi kalau kita tidak coba, ya kapan lagi? Makanya saya selalu bikin tagline itu, don't wait. Travel tourism business is back again. Mulai ada kelihatan titik terang yang bagus di ujung. Jadi kalau kita nunggu lagi, ya kapan lagi? Jadi kita bikin dengan kondisi 17 seller. 17 seller di mana ada yang beberapa di Indonesia. Dan lucunya dari 17 seller ini ada yang 5 yang pemain baru, yang new sellers. Dan kita mempunyai satu sistem baru, mungkin teman-teman selama pandemik ini ada yang namanya istilah virtual travel mart. Atau punya isunya hybrid ya, lagi N ini lagi terakhir kita tahu kementerian memakai ikutan hybrid di ITB Berlin bulan Maret, dan baru-baru ikutan di Bali di Anfaya itu adalah Arabian Travel Mart, itu mereka memakai istilah hybrid. Tapi saya memakai istilah semi virtual. Itu setelah setahun saya mempelajari semua kegiatan travel mart yang biasanya itu ada offline, mendadak semua pada bikin online, virtual. Nah, semi virtual itu jadi sangat, menurut saya itu bagus ya. Karena di meja seller yang bersangkutan ada satu asisten yang duduk. Dan saya memakai sistem TTC Travel Mart itu sekarang ini free appointment, free dealing. Nggak ada yang harus fix appointment. Jadi yang bersangkutan buyers datang, ketemu, dan kita langsung mempersiapkan satu PC connecting langsung ke narasumber yang ada di negara yang bersangkutan. Dan yang 5 itu adalah peserta baru, itu Baitul Agung, salah satu konsorsium umroh. Sudah itu ada yang Gyeongnam Province, yang baru ya. Jadi yang baru mereka ada kebetulan offline sekarang. Gyeongnam Province itu salah satu provinsi yang ada di Korea. Jadi mereka punya rep office di Indonesia. Artinya potensi Indonesia itu bagus bagi Korea. Salah satunya provinsi Gyeongnam. Kedua, ada 2 hotel dari Lourdes di Prancis Selatan. Itu tempat ziarah untuk umat Katolik, di mana ada penampakan dari Bunda Maria. Lourdes. And then yang baru lagi ada Kitaspedia. Saya sangat senang sekali Kitaspedia karena kita mempunyai seller yang mengkhususkan untuk pengurusan visa. Visa, izin tinggal, ya jadi
senang sekali kan. And then yang terakhir kita ada satu Mediterranean travel expert dari Tunisia. Dan mereka sudah 2 tahun di Indonesia. It means Indonesia is growing. Nah, yang untuk 4 mengambil paket sistem semi virtual itu adalah sebentar, Magatur dari India. Ya, karena mendadak naik kan India dan Magatur. Nanti Om dari awal dia ikut terus tuh ya. Ya, dan dia salah satu yang sangat setia. Saya bikin ke 33 kali, mereka ikutan saya 32 kali dari saat tahun 2005 ya. Sudah itu kita apalagi Jalan to Paris. Artinya dari Paris ikutan saya. Jadi live. Jadi kalau kita beda 6 jam, mereka sekarang tuh nggak begadang dari jam 3 sudah standby. Ya. And then satu dari 2 hotel dari Lourdes, ya, Helgon Hotels Group, 2 hotel ikutan saya, sama satu dari Medan. Salah satu destinasi 5 prioritas dari Medan, Horastor, yang sudah ikutan saya pun 22 kali. Jadi kita memakai sistem yang namanya semi virtual. Om Tejo, ini bisa dibilang kan kondisinya masih abu-abu nih Om. Ya. Sepengetahuan Om Tejo, apa yang membuat mereka ini, terutama yang baru dan kebanyakan juga dari itu ya, overseas kan ya? Overseas ya. Mereka interest untuk mengikuti TTC Travel Mart. Wow, Indonesia is very growing. Nah, sekarang kita bicara outbound atau inbound. Tapi sebagai businessman, penyelenggara B2B Travel Mart, ya kan saya... Yang penting menguntungkan ya kan. Inbound atau Ya, outbound. mereka ikutan. Setelah saya mempelajari setahun pandemik ini, tetap harus ada branding existing. Karena kalau begitu, ini udah kelihatan ngegasnya. Kita ini mulai kelihatan lampu kuning. Setiap saat kita langsung itu, kalau masih menunggu. Jadi ini masanya preparation ya, persiapan ya, ancang-ancang mulai dari sini nih. Jadi mereka itu memanfaatkan kesempatan ini. Nah, memang biasanya kita kan 100 lebih ya sellers, Pak. Tapi kita juga ada beberapa hotel yang ikutan kita dari Indonesia. At Hotel Indonesia, Assist Card. Kita ada Best Western Solo. Kita ada mana lagi itu? Pelataran Indonesia. Kita punya Royal Tulip Gunung Gelis. Ya, jadi tetap kan harus ada budget marketing yang harus ikuti. Meyakinkan mereka susah kok. Om pasti semua pasti Om tawarin. Banyak, saya pun sedih ada beberapa teman yang dari Bukit Tinggi, Padang, tapi Belitung yang menarik itu, Manado, even Lombok yang bakal menjadi tuan rumah Mandalika, ya walaupun di extend kan. Absen ya sekarang ya. Iya kan, menurut saya memang harus ada budget. Kita pun sangat fleksibel. Kita bisa. Berapa sih Om budgetnya untuk itu? Untuk boleh. Kita ngecas untuk Jakarta tanpa hotel itu 800 US. 800 US kali 14.500, kita bicara sekitar 11 juta. Itu harga corona atau enggak? Hah? Tapi bagi yang ikut, begitu dia ikut, dia ngehit dapat satu grup kan sebetulnya, sebagai orang dagang harusnya ada budget marketing. Jadi memang kita tahu pun kalau dari luar kota datang kan harus ngikutin lagi tiket pesawat, hotel. Makanya kita memakai sistem semi virtual. Dan lumayan, saya juga belum sempat muter ya. Mungkin setelah interview ini saya akan bertanya ke mereka. Tapi sampai makan siang muka semua pada senyum. Dan yang lucu teman-teman venue ya, atau apa, sahabat venue, acara yang resmi B2B Travel Mart, pertama nih, yang pertama setelah pandemi, offline, ada Free Flows Hot and Wine. Free Flows, kita ada menyediakan corner Hot and Wine, siapapun boleh. Jadi tanpa fix appointment, bukan tabletop yang punya pukul pindah. Kita sangat sekarapmu aja ketemu, talking business tanpa ada waktu. Buyers ada berapa Om yang buyers sampai sekarang ada sekitar, karena memang pandemik ya, itu sekitar 120-an.
tadi pagi sekitar berapa? Tadi pagi mungkin sekitar 60-an ya. Ini siang 60-an karena banyak yang go show dan juga banyak yang no show. Sekarang kita sudah memakai untuk registrasi melalui Google Form. Belum terbiasa mereka. Iya, karena juga mohon maaf kita ada biaya untuk antigen sebesar 80.000. Itu kita benar-benar mengikuti prokes Satgas. Jadi kita Satgas sudah dapat suratnya, kita juga sudah lapor kita benar-benar untuk kali ini setelah selama ini kita serahkan ke hotel untuk ngurusin surat izin. Kali ini kita benar-benar pribadi kita turun, kita minta surat Satgas, kita kirim surat kita melalui ke Polres setempat, Polda dan detail bisa Om cerita untuk mengenai izin keramaian ya katanya. Izin keramaian ya. Izin keramaian. Ini gimana Om prosesnya dari awal? Dari awal kira-kira kebutuhan mereka itu apa untuk agar TTC Travel Mart bisa terlaksana gitu? Nah, kita kerjasama dengan pihak hotel sebagai tuan rumah. Jadi kita minta surat dari Satgas turun. Satgas memberikan. Satgas minta ketentuan apa aja? Iya. Kita kasih proposal kita akan menerapkan seperti yang kita lakukan sekarang, ya prokes ya, hand sanitizer, masker, social distancing, antigen. Nah kita ngecas antigen, ya kita cas cuma 80.000. Ya kita mengikuti proses Satgas dan pihak hotel pun menggiring kita harus lapor ke. Ya, kita ikutin proses tersebut, kita lampirkan surat-surat kebutuhannya. Berapa lama Om prosesnya? Kita lakukan dalam waktu seminggu sebelum ini. Sebenarnya berarti bisa dibilang nggak terlalu ribet juga ya? Nggak terlalu ribet. Ini kan ya kita sangat benar-benar kita nggak bisa bercanda. Ini nggak main-main lah ya. Yang saya pun selama ini nggak pernah bikin, kita ngikutin. Kita lengkapin semua formulir, siapa penanggung jawab, proses acara, rundown acara gimana kita ikutin. Sampai sekarang, sampai jam ini, ya kayaknya kita lancar semua. Cuma kita ngikutin juga event dari coffee break dan lunch. Kita bentuk lunch box. Coffee break pun kita dalam kemasan, packaging. Jadi nanti sempat dilihat di mana kita punya meja seller benar-benar social distancing. Kita memakai dua berbentuk L, dua IBM. Jadi dua ke situ, dua lagi ke sini. Jadi benar-benar social distancing. Nah, dan antara meja pun very social distancing. Jadi ya kita mencoba yang terbaik. Ada dari perwakilan tim Satgas ya untuk nanti akan datang mereka bilang. Ya, katanya mereka akan datang siap. Iya, mereka harus datang katanya. Dan luckily kali ini kita nggak ada seller yang dari luar negeri. Makanya mereka ngambil termasuk dari India, peserta saya yang paling loyal. Saya bikin 33 kali, and then mulai ikutan saya sampai ke 32 kali. Dia nggak datang, dia ngambil paket yang kita sebut semi-virtual. Tadi ada satu peserta dari Tunisia. Dia jual Tunisia, tapi dia sudah setahun di Indonesia. Artinya beliau sudah memegang KITAS. Jadi semua sudah, kebetulan kita nggak ada peserta luar negeri. Kalau mungkin ada peserta luar negeri, mungkin akan agak ribet menuju sampai ke Polda kalau laporan kita mengurus untuk yang overseas ya? Yang sekarang ini pun sudah sampai ke Polda. Jadi kalau overseas lebih ribet lagi ke Mabes atau apa katanya gitu. Tapi kita kan kebetulan skupnya lokal jadi nggak terlalu kebetulan peserta nggak ada yang dari overseas. So far kita puas, kita ngikutin proses seperti biasa. Surat Satgas turun, kita kerjasama dengan venue ya untuk minta petunjuk. Kita ikutin is 1 week in advance is good. Puas. Jadi secara teknis sebenarnya nggak jauh berbeda ya Om? Nggak jauh berbeda. Cuma kan sekarang kita ya aduh. Apa tuh? Harus ada prokes dan kos lagi tuh ya? Kita cas makanya kita 80.000. Kita cas ke buyer tolong datang 80.000, tapi tetap kita kan tetap akan ada coffee break, ada even biaya 80.000 pun kita subsidi. Ya, namanya bisnis. Tapi yang penting, kalau saya nggak mulai, kapan saya harus mulai? Menunggu kapan lagi? Ya nyalain itu mau nyalain siapa lagi kan? Open the border ya udah, makanya tetap
branding tetap ada. Jadi teman pun saya yakin para seller take this moment for branding. Kalau nggak ada, you akan Medan, Sumatera Utara, Horas. Labuan Bajo, Flores Trail. Asuransi, Assist Card. Ya, jadi sebegitu kuat. Paris, jalan to Paris. Ya, ya investasi, hitungan-hitungan ya kita kan nggak tahu. Tapi begitu normal, ngegas dulu, di mana followers kita, kompetitor kita baru mau mulai berbenah. Gitu. Om, secara bisnis Om, ini rugi kau? Break even. Break even. Dengan 17 peserta, kita memberikan full package. Om, setelah ini next apa Om? Sudah ada rencana lagi. Ini kan bisa dibilang pilot project Om. Dan Ada. hasilnya susul lah ya, oke lah ya. Menurut saya sih oke ya. Oke ya. Jangan bicara dari profit wise-nya, jangan bicara dari profit wise-nya ya. Tapi kita kayaknya off air ya, kita yang mungkin yang off air yang lumayan rapi lah. Tadi Mas Bayu bisa ngelihat di mana super ketat, di mana istri saya di bawah, nggak bisa di hello sama saya, beda gaya sama saya. Kita benar-benar prokes ya. Kita akan bikin lagi mungkin Oktober kali. Akhir tahun ya. Tetap Jakarta. Jakarta. Dan kita memilih kota kemungkinan Bandung. Karena kita masih menghindar untuk naik pesawat, Bayu. Kalau ke Bandung pun kita sudah bikin 3 kali, yang sekarang ini bakal ke-4 kali. Kan bisa masing-masing ke Bandung mereka bisa naik mobil sendiri, kereta api. Dan kenapa saya putusin Bandung? Kenapa? Kenapa tuh? Bandung is a market utama untuk umroh haji. Oke. Ya, artinya ya Bandung potensi ya, di samping Jakarta kan ke Bandung, dan Bandung pun kita juga maintain hubungan dengan teman-teman dari kota penduku Bandung, dalam hal ini Cirebon. Akan banyak tour and travel umroh. Iya, gitu. Besok, gitu ya. Dan tren saya, menurut saya begini pandemi sudah selesai, Semuanya akan ya ingat Tuhan kita. Jadi semua orang akan, yang terutama pilgrimage, apakah umroh Muslim, Katolik, Kristen, itu semua akan pengen pergi ke tempat ziarah. Dan kebetulan Bandung ya, malah dengan TTC Travel Fund ini kami berusaha, bukan mengeduket ya, coba keep kreatif ya. Paket umroh tuh dibikin sedikit umroh plus, jadi kami bisa plus ke Tunisia, bisa plus ke Mediterani, Mesir. Seperti kita ketahui, selama pandemi ini satu destinasi yang populer banget, dan grup Indonesia banyak sekali ke situ. Walaupun pulang harus kena 5 hari karantina. Destinasi mana, Bayu, kira-kira? Turki, Dubai. Oktober ini akan Oktober atau September akan punya Dubai Expo. Mesir. Nah, Israel kita lagi nggak harmonis momen sekarang ini Israel. Ya, even kita tahu pun Israel tapi udah slow down juga kan. Nah, slow down. Sekarang tapi nggak tahu tanah sucinya mendadak ditutup. Yang Saudi Arabia nutup kita kan. Nggak tahu siapa udah nutup atau bakal buka lagi. Jadi makanya saya bakal pilih untuk Jakarta ke Bandung. Dan tentu saya nggak berharap dalam saat sekarang ini untuk kembali lagi TTC Travel Mart seperti dulu. Seller 120, 160. Enggak lah. Sekarang kita mau tetap on dengan 17 seller. Kita tetap maintain kualitas kita. Om, dulu kan itu sellernya ratusan, buyersnya juga ratusan. Harganya juga kurang lebih sama. Benefit apa Om? Selain yang akan diberikan Om Tejo, ini kan harus kreatif kan tadi Om Tejo bilang sendiri. Nah, sekarang Bayu kan bisa tahu nih. Kita coba, kita pun akan review lagi. Mungkin kita akan bikin lagi webinar buat para peserta saya. Ya, kita 17 peserta, salah satunya laptop, artinya ada 16 peserta. Mungkin kita akan bagi 4 hari betul-betul kita akan bikin webinar
Dan kita kirim ke seluruh teman-teman Indonesia. Webinar Ya, masing-masing hari ini mereka 4. itu mendapatkan satu slot gitu. Iya, masing-masing Para si peserta itu. Iya, masing-masing 15 menit, satu Q&A. Ini semacam kayak guilty feeling. Kan Bayu pernah berkunjung ke TTC Citrama Saya beberapa ini, kali. Ini kan berarti bisa dibilang Servis kita kan. servis, Ya, dengan lihat sekarang kan agak sepi, tapi tetap ada gaya TTC, tetap ada sangat hangat. Ya tentu dengan ada corner hot and wine. Ya, tapi sekarang pun kita lihat muka seller kita, dia nggak, dengan mereka nggak komplit, kita yang malu, Bayu. This is yang bikin TTC beda. Mereka pun enggak, malah kita yang berusaha. Nanti kita coba bikin 1 kali webinar. Nah, ini nilai itu yang saya pertahankan. Trust kita, benar-benar quality kita, ya lumayan lah di atas, ya berusaha yang beda sama yang lain. Oke, Om Tejo. Terima kasih banyak nih waktunya ya. Thank you venue Indonesia. Event perdana ini. Iya. Mungkin sedikit ya Om, apa kesimpulan yang bisa diambil ya? Koreksi Om kalau Ya. saya salah Om. Mungkin kira-kira yang penting tetap semangat ya Om. Wah, itu Untuk maju ke pariwisata ini dan jangan pernah don't give up. takut untuk mencoba ya. Karena Ya. ini badai pasti berlalu ya Om. Ya. Ini momentum yang pas untuk persiapan ya. Ya semua insan pariwisata Indonesia. Stay positive, don't give up. Oke, terima kasih Sobat Venue. Semoga obrolan singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi lainnya.